Halo, selamat pagi Bung Rocky. Apa kabar? Senang sekali kita ketemu lagi di hari Kamis ini ya. Ya, setiap pagi semua headline itu menunggu perkembangan berita Sambo tuh, dan seolah-olah orang tetap duga ada sesuatu yang tidak sekedar menyangkut kriminal, tapi soal permainan uang, soal kehidupan yang mewah atau berlebih paling enggak. Kan itu semua udah terekspos ke rakyat. Jadi ada satu cara baru sebetulnya untuk menguji peristiwa ini, sekaligus menguji gaya hidup para jenderal. Itu intinya. Ya. Nah, ini menarik karena Anda menguji gaya hidup para jenderal, dan saya kira ini fokus pada angle kita selama ini menyoroti soal etika ya, karena sebenarnya muaranya nanti semua pada soal itu ya. Dan itu mulai etika pribadi, etika kehidupan bernegara. Nah, mulai sejak kemarin itu, sejak kemarin sudah mulai bocor video-video CCTV, rekaman CCTV. Saya nggak tahu gimana kok bisa hasil ini penyidikan ini muncul ke media gitu ya. Dan ini pasti ada operasi-operasi, dan dengan target tertentu kita tidak tahu apakah ini dibocorkan oleh keluarga Ferdy Sambo sendiri, atau tim Ferdy Sambo sendiri, atau oleh penyidik yang sekarang bersaing dengan Ferdy Sambo. Kan itu ada juga faktor-faktor seperti itu ya. Faktor office politicking yang selalu kita sebut di Mabes Polri. Nah, tapi nanti kita bahas itu juga. Terus ada soal staf ahli yang mulai saling hajar juga di antara mereka sendiri gitu, karena mereka menggunakan istilah Fahmi Alamsyah ini dianggap menyesatkan sebagai kurang ajar gitu ya. Ada seorang staf ahli yang menyebut kurang ajar. Juga Pak Benny Mamoto ini soal masih terus disorot oleh publik karena tapi dia membela diri, kan saya cuma menyampaikan apa yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Nah, mari kita mulai dari CCTV itu. Orang kan kayak kemarin ngomong salah fokus dengan gaya hidup dari Pak Ferdy Sambo. Pak Ferdy Sambo ternyata ketika pulang dari Magelang itu kelihatan sekali bagaimana istri seorang irjen, ya, istri seorang irjen itu dikawal pakai mobil patwal. Coba bayangkan, dan juga ada 2 mobil, yang satu saya kira mobil pengawalan gitu ya. Jadi ada patwal itu untuk membuka jalan, yang di belakang ada pengawalan. Apa urgensinya ada seorang istri jenderal gitu sampai diperlakukan seperti itu? Belum lagi kalau kita lihat, saya juga bertanya-tanya, kok bisa ya Ferdy Sambo itu sampai punya 8 orang ajudan dan pengawal gitu, dan supir, itu semua dari kepolisian, kan itu biaya negara semua. Ini Bung Rocky, nanti kita ngomongin dari sisi berapa sih sebenarnya gaji polisi dan sebagainya. Ya itu juga yang memang kita nggak jelas itu fasilitas itu untuk apa itu. Kalau misalnya kepala Densus 88 yang jalan itu pasti mesti dikawal dengan lengkap, karena beliau punya kegentingan khusus. Jadi disebut kegentingan khusus itu melekat pada seseorang yang jabatannya memang setiap saat rawan itu. Kadensus misalnya, atau kepala teroris BNPT itu. Semua pejabat ini memang harus dikawal ketat itu. Karena sedikit aja lengah itu dia diincar oleh teroris, diincar oleh macam-macam jebakan. Tapi buat Pak Ferdy Sambo itu kan dia kedudukannya hanya ingin orang lihat beliau tampil bila ada kasus lalu kasih keterangan etis, kan itu kan. Jadi nggak ada orang yang merasa bahwa Pak Sambo itu punya kegentingan itu. Bahkan orang menganggap Pak Sambo sebagai propam itu justru yang paling dekat dengan masyarakat itu. Jadi berbaur aja kan, mestinya begitu tuh cara berpikirnya. Tapi sekali lagi saya perhatikan memang ada kelompok perwira yang hidupnya berlebih itu, dan terlihat secara kasat mata itu. Padahal saya kenal beberapa jenderal yang justru hidupnya mengejar pengetahuan. Jadi ikut sekolah lagi, masuk sekolah, udah jadi doktor, masih nyari pelajaran yang lain, ilmu yang lain dengan cara yang betul-betul dari awal itu. Jadi ada yang menumpuk pengetahuan, ada yang menumpuk kekayaan, kan itu bedanya itu. Tapi sekali lagi publik sekarang mulai merasa bahwa yang beginian ini memang harus dibongkar supaya jelas apa fungsi dari seseorang, sehingga harus menyembunyikan kekayaan misalnya, tidak melaporkan secara lengkap artinya menyembunyikan tuh. Jadi ini intinya itu. Jadi kalau kita balik pada public ethics, kita ingin supaya kepejabatan publik itu betul-betul transparan, karena dia hidup dalam upaya untuk memberi harapan pada publik.
tentang keadilan. Nah, kalau dia sendiri berbuat tidak adil, itu artinya ada sesuatu yang aneh dalam reputasi dia sebagai pejabat. Dia hidup untuk memberi contoh kesederhanaan. Nah, kalau dia sendiri bermewah-mewah, itu artinya ada hal yang dicurigai oleh rakyat. Jadi jarak antara pemimpin dan rakyat itu makin lama makin jauh. Kalau kita protes bahwa disparitas ekonomi antara yang kaya dan yang miskin di Indonesia, yang misalnya bisa diperlihatkan dengan Gini rasio itu betul-betul timpang. Nah, kita juga lihat jarak etis antara pemimpin dan rakyat makin jauh. Jadi hal-hal semacam ini menimbun kecurigaan sekaligus ya sebut aja dendam sosial kan. Nah, karena itu polisi kemudian terus-menerus jadi sasaran tembak itu, sasaran sinisisme, sasaran satire itu. Karena memang terlihat kemewahan-kemewahan itu seolah-olah nggak bisa lagi ditutup-tutupi itu. Jadi itu intinya kenapa kita selalu ingin dalam forum FNN, public ethics itu nomor satu, terutama untuk para pejabat publik, kan itu masalah kita. Ya. Oke, nah tadi kita singgung ya soal laporan kekayaan. Yang betul disebutkan ini bahwa kekayaan Ferdy Sambo itu ketika dicari oleh wartawan kan ada itu gampang dicari, tapi ternyata tidak tercantum gitu ya di laporan harta kekayaan. Dan ketika ditanyakan ke KPK katanya pada tahun 2001 itu memang Ferdy Sambo itu membuat laporan harta kekayaan tapi tidak lengkap sehingga tidak bisa dipublikasikan. Jadi kan berarti kalau tidak lengkap, pertanyaan kenapa tidak lengkap. Nah, mari kita intip ini berapa sih besar gaji para jenderal polisi ini. Nah, ini saya baca di artikel ada disebutkan bahwa jenderal polisi ya, jenderal bintang 4 itu gajinya 5,23 juta hingga 5,93 juta. Komisaris jenderal polisi itu 5,07 juta hingga 5,9 juta. Inspektur jenderal polisi, ini pangkatnya si Ferdy Sambo ya, Bung Rocky ya, itu 3,29 juta hingga 5,53 juta, 5,57 juta. Brigadir jenderal polisi 3,29 juta hingga 5,4 juta. Saya sih jujur melihat ya memang gaji semacam ini nggak pantas untuk seorang jenderal bintang 4. Kalau nilai segini nggak pantas, ini terlalu rendah. Tapi saya tahu gaji pokok ini, gaji pokok, tapi kemudian ada tunjangan-tunjangan gitu ya, Bung Rocky. Jadi oke lah katakanlah gaji mereka itu kita bulatkan saja itu, misalnya sampai 50 juta, misalnya itu karena tunjangan-tunjangan lain. Tetap saja tidak bisa menunjang gaya hidup mewah seperti seorang Ferdy Sambo, ada 2 mobil Lexus, ada Alphard, ada macam-macam kan gitu. Ya itu kan sebetulnya nggak ada urusan juga dengan jabatan tuh, sebab bisa ada seorang perwira pertama misalnya itu di kantongnya dia harus bawa dolar yang puluhan ribu tuh, lalu orang curiga, loh enggak, dia memang lagi bertugas itu karena perlu uang untuk ngintip bandar narkoba, untuk aktivitas spionase, jadi dia diberi uang oleh negara untuk lakukan aktivitasnya. Dia terlihat mewah itu, masuk keluar hotel, duduk seolah-olah ya dia lagi nyamar aja, karena memang itu tugas dari seorang yang memang lagi mengintai kejahatan. Jadi dia mesti diperlengkapi senjata termasuk uang untuk kamuflase macam-macam gitu kan. Tapi kalau kedudukannya seperti Pak Sambo yang adalah kepala divisi Propam, itu kelihatannya kurang pantas gitu kan. Kan nggak ada kegiatan spionase di situ kan. Itu kegiatan yang betul-betul keperluan internal polisi, nggak ada urusan dengan soal-soal BNPT atau teroris segala macam gitu. Jadi memang orang mencurigai, bahkan kok yang dipamerkan itu adalah wilayah yang menyangkut kehidupan mewah itu intinya itu. Jadi sekali lagi kita mau sebetulnya polisi itu ya digaji aja 10 kali lipat, nggak ada soal itu. Tetapi di dalam upaya itu juga kita tuntut satu kepastian bahwa perilaku polisi itu betul-betul perilaku hidup sederhana. Karena dia pelayan publik, kan nggak bisa orang yang melayani publik itu terlihat justru berjarak dengan publik kan. Itu intinya tuh. Jadi saya ingin betul etik itu ditegakkan tuh. Dan sambil berterima kasih pada banyak polisi yang benar-benar ingin etikanya atau kehidupan profesionalnya itu dihargai oleh rakyat tuh. Jadi sebaiknya tambah ilmu pengetahuan, bukan tambah kekayaan tuh. Karena toh nanti setelah pensiun orang akan nilai lagi tuh, kok jadi lain ya setelah pensiun bertambah kekayaannya, padahal sebetulnya di awal tidak ada pelaporan, kan itu masalahnya. Jadi jangan salah memahami ya, kita juga ingin para aparat keamanan kita yang menjaga keamanan kita, kemudian juga menjalankan negara ini digaji secara pantas gitu ya.
Tetapi kita juga tidak ingin kalau pejabat kemudian itu karena mereka dengan alasan digaji tidak pantas, kemudian mereka melakukan korupsi. Kan ini bukan dua hal, bukan sebuah aksioma kan gitu. Ya itu kan tetap ada perimbangan antara penugasan, fungsi dan pendapatan. Itu masuk akal tuh. Semakin berbahaya tugas seseorang, imbalan upahnya juga harus semakin bagus kan, itu intinya. Misalnya ya, Departemen Pajak, pegawai-pegawainya itu mudah atau rentan untuk lihat kok uang di depan dia beredar banyak gitu ya, maka dia rentan untuk lakukan korupsi di situ. Oleh karena itu gajinya mesti dinaikkan supaya kehidupan nyata dia itu tidak lagi tergiur oleh uang orang lain. Kan itu soalnya tuh. Jadi meritokrasi juga diperlukan dalam kerangka ini, yaitu keseimbangan antara fungsi dan gaji itu dan pendapatan. Nah, kalau itu bisa dibuat semacam aturannya, lalu orang merasa oke, udah jangan lagi nambah-nambah ya. Tapi itu juga berlaku di tempat yang lain kan, yang juga dipamerkan bukan sekedar oleh pejabat kepolisian, tapi juga pejabat-pejabat lain di kampus misalnya. Kasus yang lalu kan juga di kampus UI misalnya, rektor UI udah digaji gede, masih juga nyari sambilan di BUMN. Itu sama masalahnya tuh kan. Dan lebih berbahaya sebetulnya di wilayah universitas. Jadi dia rakus sebetulnya. Padahal universitas justru mesti rakus ilmu, bukan rakus gaji itu. Jadi itu intinya tuh. Dan sampai sekarang kita belum dapat keterangan juga itu rektor UI yang digaji 2 kali, itu digaji oleh negara sebagai rektor, digaji juga, dia cari juga pendapatan sebagai komisaris. Lalu dia mundurkan diri. Kita nggak tahu apa ada tempat lain yang bersangkutan dapat tambahan keuangan juga. Jadi sekali lagi ini satu soal besar bagi negara ini. Semua institusi itu harus terbuka tuh, dan nggak boleh ada rangkap jabatan yang memang dengan motif rangkap gaji itu bahayanya, dan itu buruknya secara etis. Oke, nah itu soal polisinya. Tapi sekarang kaitannya banyak juga disoroti. Ini penting kita juga kemukakan, ada satu nama staf ahli Kapolri yang sekarang jadi sorotan, yang sejak awal kita sebut namanya Fahmi Alamsyah, dan posisinya itu sebagai staf ahli komunikasi publik gitu. Banyak orang tadinya menyebut-nyebut wartawan. Saya tadinya juga menduga dia wartawan gitu ya, karena saya memang kenal juga, Anda juga kenal Fahmi Alamsyah ini. Tapi ternyata saya cek kemana-mana, dia memang pernah bekerja di lingkungan perusahaan media, tapi dia bukan wartawan. 2 hal yang berbeda loh ya. Ada kan di perusahaan itu ada urusan redaksi, ada urusan perusahaan, ada urusan macam-macam, bahkan ada yayasan segala macam. Jadi tidak semua orang yang bekerja di media itu adalah wartawan, dan tidak semua wartawan, katakanlah begitu, juga punya kemampuan keahlian dari sisi komunikasi publik. Nah, ini ternyata kemudian yang dipersoalkan ini juga muncul dari sama staf ahli ini ya. Saya baca saja ini. Jadi disebutkan ini yang mengutip adalah, yang menyatakan ini, mempersoalkan ini staf ahli yang lain ya, Bung Rocky ya. Ini Khairul Huda, ini staf ahli hukum nih. Dia mempersoalkan, dia katanya Fahmi Alamsyah ini berusaha menggiring rekan-rekannya mempercayai skenario bahwa pembunuhan terjadi akibat baku tembak antara Barada Richard Eliezer dan Brigadir Yosua. Nah, ini kata dia terjadi penggiringan itu pada waktu mereka mendiskusikan kasus ini. Belakangan nih setelah meledak itu. Nah, dan menurut dia, istilahnya diskusi penasihat ahli itu, dia menggiring kami untuk percaya skenario itu, kan kurang ajar namanya gitu kata dia. Dan di media juga disebutkan bahwa dia itu yang ikut menuliskan skenario, yang diminta oleh Sambo menuliskan skenario, baru kemudian Sambo menambahkan ada upaya pelecehan seksual, itu kan sebabnya. Nah, ini juga menurut saya perlu kita soroti ini, Bung Rocky. Benar itu, Fahmi, Huda, ada Hendardi sih di situ, Hendardi ya? ada teman-teman yang bekas Komnas HAM juga di situ kan. Itu semacam tradisi, polisi butuh keterangan atau kemampuan mendeteksi dari masyarakat sipil tuh, karena itu biasanya aktivis-aktivis jadi penasihat polisi. Itu bagus, bagi kami bagus, karena masyarakat sipil ingin menitipkan mata mereka itu pada teman-teman yang jadi staf ahli, ingin menitipkan nurani rakyat pada teman-teman yang direkrut untuk selalu dekat dengan Kapolri itu. Jadi ada tim itu memang diperlukan itu.
Tetapi kan poin kita selalu adalah aktif nggak mereka memberi masukan tuh. Tentu nggak perlu dipublikasikan ke publik keaktifan itu, karena itu juga bersifat rahasia itu kan. Ya saya kenal Fahmi, saya kenal Hendardi, saya kenal Refli, saya kenal Huda, saya kenal Castorius dulu. banyak yang ya. Ya. Ya, tapi sekarang ada problem dengan posisi Fahmi yang menguasai informasi karena itu bidang dia tuh. Kan mestinya ada semacam beeper atau moral clarity dalam setiap pertemuan antara staf khusus ini kan. Nah baru sekarang diketahui bahwa Fahmi berupaya menggiring opini itu. Kan mestinya watak orang itu dikenali dari awal, kan begitu kan, saling tahu antara staf khusus tuh. Jadi kalau sekarang juga staf khusus baru ngomet itu juga ngaco tuh kan, karena ya udah terlambat, udah terjadi keadaan itu. Tapi desakan untuk meminta Fahmi mundur dan itu memang terlaksana, itu juga bagus lah, nggak ada soal lah. Nah, kita mau balik lagi pada pola rekrutmen staf ahli ini. Kadang-kala hanya karena kedudukan dia dalam satu lembaga, lalu diangkat sebagai staf ahli. Padahal begitu banyak orang yang sebetulnya nggak duduk dalam lembaga, tapi lebih independen untuk menjadi staf ahli. Itu masalahnya itu. Banyak dosen-dosen di daerah yang pinter dari segi hukum tata negara, dari hukum pidana segala macam itu, yang memungkinkan Kapolri itu punya jarak itu. Dan karena itu dapat keterangan analisis maupun data yang objektif itu. Tapi sepertinya udah ada semacam aturan tak tertulis yang diangkat 5 tahun lalu, ya diteruskan aja tuh. Saya percaya pada Hendardi, saya percaya pada Refli Harun gitu, karena saya kenal wataknya tuh. Jadi ada semacam kebiasaan untuk meneruskan mereka seolah-olah ini hal yang boleh 3 periode staf khusus itu. Tapi sekali lagi ini mesti ada diputar gitu. Karena kalau terlalu lama di situ itu going native dengan wartawan misalnya nggak tercegah tuh, sehingga keinginan untuk tahu lebih banyak menyebabkan informasi dikuras melalui tekanan maupun melalui amplop. Nah itu bahayanya tuh kan. Dan tentu efektivitas itu yang membuat keadaan semacam kasus kali ini itu nggak pernah terdeteksi dari awal kan, bahwa Fahmi akhirnya berupaya untuk mengajukan opini yang pada akhirnya salah itu kan. Demikian juga Pak Benny Mamoto tuh, yang akhirnya menganggap bahwa ya saya hanya mengikuti apa yang diterangkan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Nanti orang bertanya, Kapolres Jakarta Selatan mengikuti siapa gitu? Yang diterangkan oleh Fahmi, yang diterangkan dia diputuskan oleh staf khusus. Jadi tetap Pak Benny Mamoto juga mesti menganggap dia tidak awas dengan informasi itu. Padahal dia tahu ini menyangkut seorang Ferdy Sambo. Jadi dia mestinya alert dari awal itu. Bahwa enggak, kalau gitu saya tahan dulu informasinya tuh. Jadi saya lakukan dulu semacam ya intuisi sebagai polisi yang udah bermutu itu, Pak Benny Mamoto lakukan dong intuisi internalnya tuh. Bahwa ini kelihatannya kurang pas ya, atau belum pas yang ngomong ya. Jadi itu, jadi kebablasan itu yang menyebabkan ya orang menuntut Pak Benny Mamoto buat mundur. Ya, itu masuk akal aja kan. Karena Pak Benny Mamoto memegang prinsip noblesse oblige, makin noble makin kewajibannya itu ditagih tanggung jawabnya. Jadi itu intinya. Kalau Pak Benny masih bilang ya saya hanya menjelaskan, ya orang anggap itu apa, keterangan apa itu. Jadi Pak Benny boleh menjelaskan sebuah hal tanpa dia verifikasi atau tanpa moral clarity dari intuisi dia sebagai polisi senior. Itu yang ingin saya persoalkan. Ya, dan sebenarnya ini ada cara sebenarnya bisa yang digunakan oleh media, seringkali media ya. Misalnya ini kita mengutip orang. Jadi kalau mengutip orang itu kan itu bukan kita yang menyampaikan gitu, atau biasanya kita menggunakan kata mengklaim atau diklaim. Misalnya kan gitu, Kapolres Jakarta Selatan mengklaim bahwa ini terjadi tembak menembak. Itu kan dalam posisi ini kita berjarak ya, bukan kita yang menyatakan. Tapi kalau penjelasan dari Pak Benny Mamoto kalau kita simak, termasuk juga tembak menembak, kemudian juga jago tembak dan sebagainya, kan dia tidak menyebut itu karena dia mendapat penjelasan begitu ya. Jadi orang seolah-olah loh dia kok jadi seperti humas malahan kan. Ya itu poinnya baru belakangan dia kasih tahu, boleh cuma dengar. Ya tapi apapun orang menganggap yang Anda mau dengar atau Anda dapat informasi langsung, itu artinya kepekaan seorang polisi terhadap kasus itu longgar. Dan antisipasinya juga nggak bekerja dengan baik itu. Jadi ini intinya kan. Lain kalau wartawan misalnya ya dalam kasus beginian wartawan buta huruf terhadap intuisi internal.
Tapi Pak Benny Mamoto kan beliau lama di dalam internal Polri yang sebetulnya juga ngerti secara samar-samar, wah ini sinyalnya kok agak mencurigakan tuh. Jadi itu yang orang tuntut sebetulnya. Kan justru orang tuntut Pak Benny Mamoto yang paham tentang kondisi etis di dalam kepolisian harusnya menahan diri sebelum soal-soal etis itu diperiksa oleh Irsum, kan begitu jalan berpikirnya. Tapi lalu orang bertanya, kenapa Pak Benny Mamoto kok sepertinya punya inisiatif awal untuk segera menjelaskan kasus ini, kan itu. Jadi di situ tanda tanyanya tuh. Dalam kasus-kasus semacam itu kan orang menganggap kalau itu deep throat-nya siapa itu. Kalau kita ingat kasus Watergate, all the president man, kan itu intinya kan. Jadi nanti all Kapolri man misalnya. Jadi hal-hal semacam ini yang wartawan kan peka, wartawan kan tahu banyak kasus di mana deep throat-nya atau pembisiknya itu bagian internal juga. Jadi ini soalnya tuh. Jadi terpaksa kita mesti ingat-ingat lagi nih kasus-kasus kausa selebgram di dalam soal-soal kejahatan. Ya, dan ini kita mau sodorkan lagi lah. Kalau dia menyatakan bahwa kan saya cuma mengikuti menyampaikan apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, itu orang Medan bilangnya buang badan. Oke. Tapi sekarang kita tagih Pak Benny Mamoto, bagaimana pendapat beliau? Ini media kemudian mengkulik lagi apa-apa saja pernyataannya dari Pak Ferdy Sambo. Salah satu yang disoroti oleh media sekarang adalah ketika dia memberikan komentar tentang pertemuan Ferdy Sambo dengan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, ketika mereka berpelukan dan disebut oleh pengacaranya itu sebagai teletabis gitu ya, berpelukan. Pada waktu itu Pak Benny Mamoto ini, saya baca aja komentarnya, dia menyatakan itu sebenarnya nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah kenapa itu dipublikasikan. Jadi menurut dia yang salah itu dipublikasikan, bukan pertemuan itu sendiri. Ini pendapat nih. Jadi saya kira dia nggak bisa ngeles lagi ini. Ini gimana nih menurut Anda? Ya juga ada maksud kan, mempublikasikan kan ada maksud kan. Itu di ruangan yang mungkin wartawan yang ada di situ terus foto-foto itu, kalau dia pertemuan pribadi dua teman kan nggak boleh terpublikasi. Itu pertanyaan etisnya begitu kan. Nanti kalau orang tanya ke Pak Benny Mamoto, ya emang yang publikasikan siapa? Wartawan. Loh itu Pak Benny sendiri bilang itu pertemuan privat itu. Jadi nggak mungkin ada orang publik di situ, nggak mungkin ada kamera publik di situ kan. Jadi begitu keterangan. Jadi Pak Benny nanti makin berbelit-belit, nanti makin terjebak justru kan. Jadi sebaiknya kasih konferensi pers yang utuh dan lakukan betul-betul datang dari nuraninya sebagai orang yang ya ada rasa bersalah, tapi ya apa ya, dia pada waktu itu mungkin lagi sedikit kehilangan kepekaan lalu terucap itu. Makin lama nanti kalau pembelaan Pak Benny Mamoto dipermainkan oleh pers, dia kehilangan stand-nya sebagai Kompolnas tuh. Orang tetap itu pasti juga teman-teman Pak Benny mungkin yang publikasikan itu kan. Kalau ditanya kan Pak Benny sendiri yang membuat kekacauan baru. Ya itu bermasalah karena dipublikasikan oleh siapa? Oleh pers. Loh, Pak Benny sendiri bilang itu pertemuan privat antar teman, jadi nggak boleh diketahui oleh pers. Itu jadi sesuatu yang tidak rapi itu justru akan menimbulkan lubang yang lebih besar. Ya. Nanti bahayanya kalau kita menggunakan logika yang logika yang salah ini ya. Itu dia orang akan mengambil kesimpulan korupsi atau mencuri itu boleh gitu selama tidak itu dipublikasikan. Yang salah itu yang mempublikasikan kan gitu. Kena undang-undang ITE. Itu sekuensi logis itu yang sebetulnya tadi saya sebut itu bisa terjebak loh Pak Benny Mamoto dengan dalam fallacies logika semacam itu kan. Jadi orang akan tuntut implikasinya apa gitu. Orang anggap oke, dari biasanya dari output jadi outcome, lalu impact-nya apa itu. Ini bahayanya kalau Pak Benny Mamoto tidak melakukan antisipasi tentang impact dari pernyataannya tuh, bisa dibully lagi yang bersangkutan tuh, dan makin dalam buliannya tuh. Ya. Oke. Jadi selalu kita melihat dari the bright side bahwa selalu ada hikmah di balik kejadian ini. Sekarang saya kira kemudian orang mulai juga tertarik untuk mengkaji ada persoalan-persoalan etika di dalam kehidupan kita berbangsa bernegara ini. Dan itu sesungguhnya kita kembali mengingatkan sebenarnya jauh lebih penting karena kekarut-marutan sekarang itu sebenarnya bermuara dari situ.
Ya betul. Lakukan kejernihan dalam semua soal itu, dalam soal profesionalisme tentara, profesionalisme polisi, dan dalam profesionalisme para politisi itu. Karena banyak juga politisi yang kayak tadi ya boleh 3 periode, yang penting dia memberi manfaat itu. Artinya Ya. boleh langgar konstitusi, yang penting gengnya dia itu berguna. Kan itu. Ya. Oke, Tapi nanti tetap kita akan bersihkan dari itu 0%. 0%. Thank you, Bung Rocky.